Pemahaman tentang negara, masyarakat, ruang politik, dan sipil di Indonesia dibentuk oleh pengalaman sejarah negara Indonesia, seperti individualisme, pemerintah kolonial, dan berbagai konsep yang dibawa oleh para pemimpin Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Feodalisme di Indonesia, terutama di Jawa, ditandai dengan sistem politik dengan pusat yang kuat dan beberapa lingkar luar kekuasaan. Para penguasa dianggap sebagai penguasa seperti dewa, inkarnasi Wisnu, Siwa, atau Buddha, dan mewakili penggabungan bidang agama dan politik. Masa lalu feodal Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama Hindu-Buddha yang membentuk budaya Jawa yang dominan yang memiliki dampak yang bertahan lama di negara ini dan menghasilkan masyarakat yang ditandai oleh patrimonialisme. Abad ke-16 menandai awal periode kolonial, ketika gelombang berturut-turut orang Eropa tiba di Kepulauan Indonesia. Selama periode dari awal abad ke-20 hingga pendudukan Jepang, kesadaran nasional dan identitas budaya, agama, dan politik yang lebih jelas berkembang di antara penduduk Hindia Belanda. Masa ini ditandai dengan munculnya elit pemimpin baru, partai baru, dan organisasi masyarakat sipil. Gerakan nasionalis pertama yaitu Budi Utomo muncul pada tahun 1908 dan organisasi pertama Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912. Pada tahun yang sama, partai politik pertama Indus Party didirikan serta Muhammadiyah dan dibentuklah Koperasi Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra. Pada tahun 1920, Partai Komunis Indonesia atau PKI dibentuk, diikuti oleh PNI atau Perkumpulan Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. 1 tahun kemudian, organisasi massa Islam lainnya, Nahdlatul Ulama atau NU, muncul pada tahun 1926. Pada tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mereka dideklarasikan sebagai presiden dan wakilnya. Kelompok perjuangan pro-republik atau Badan Perjuangan dibentuk. Beberapa di antaranya terdiri dari tentara PETA dan Heiho yang telah dibubarkan yang didirikan oleh orang Jepang. Banyak pemuda bergabung dengan ini atau kelompok Islam lainnya seperti Islam Laskar Masyumi, Barisan Hizbullah, atau kelompok bersenjata disebut Barisan Sabilillah atau Pasukan Jalan Tuhan. 1950 dan 1959 sering disebut sebagai percobaan demokrasi, sebagai unsur utama demokrasi liberal seperti pemilihan umum yang bebas, politik partai, kebebasan berpartisipasi politik rakyat, peradilan yang independen, kebebasan pers, dan penciptaan sebuah parlemen independen yang terwujud. Namun, pada tahun 1957, demokrasi parlementer menemui jalan buntu. Koalisi antara 4 partai politik besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, terpecah belah dan gerakan separatis di Barat dan Sumatera Utara serta di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan menguat. Penduduk yang kecewa dan tidak puas dengan kinerja pemerintah beralih ke politik massa. Pada tanggal 5 Juli 1959, dalam sebuah langkah ekstra konstitusional melalui dekret, Soekarno membubarkan Konstituante. Langkah ini menandai dimulainya periode otoriter demokrasi terpimpin. Sistem parlementer diganti dengan sistem presidensial, ekonomi terpimpin menggantikan ekonomi kapitalis, dan negara mengikuti ekonomi sosialis. Kata Robert Edward Ellison, sikap Soeharto terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia ditandai dengan ketakutannya terhadap politik kerakyatan dan kebutuhan yang dirasakan akan tangan penguasa yang kuat untuk membimbing rakyat di jalan yang benar, menuju rezim keamanan dan pembangunan di mana politik dan kehendak rakyat akan terwujud, tidak diberi kesempatan untuk menonjolkan diri. Banyak ahli di Indonesia percaya bahwa warisan Orde Baru yang otoriter adalah penghalang utama keberhasilan transformasi rezim menuju demokrasi. Orde Baru dibangun di atas sisa-sisa sejarah masa lalu, patriotisme Jawa, budaya priai, Jawa sentrisme, dan pemusatan kekuasaan di ibu kota menjadi ciri pemerintah Soekarno yang secara taktis memanfaatkan kejayaan masa lalu dan kekhususan budaya yang menjadi penganut rezimnya. Negara Orde Baru juga harus dilihat dengan latar belakang pendahulunya yang kacau dan rapuh, yaitu demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Soekarno dan pengalaman dengan demokrasi parlementer pada 1950-an. Kurangnya masyarakat sipil yang hidup, progresif, dan kuat di Indonesia tidak mengherankan jika kita mempertimbangkan jenis rezim yang telah diperintah oleh Indonesia selama 3 dekade terakhir. Sebagian besar masyarakat dikecualikan dari partisipasi politik dan dominasi negara atas masyarakat menjadi ciri utama pemerintahan Soeharto. Negara kuat dan hampir otonom, konsep partisipasi sipil liberal individualis dipandang tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia.
dan oposisi politik dianggap sebagai ancaman terhadap klaim kekuasaan rezim Soeharto. Pada masa rezim Soeharto, pemerintah membatasi hak masyarakat sipil untuk mencegah kerusuhan sosial dan melindungi rakyat dari manipulasi oleh partai politik yang bersaing. Masyarakat diingkari hak politiknya dan tidak diperbolehkan berorganisasi secara politik berdasarkan nilai-nilai budayanya karena ancaman terhadap persatuan nasional terlihat dalam apa yang disebut politik aliran. Kebijakan ini berdampak besar pada pembentukan dan pengembangan masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di pedesaan. Aktivitas politik tidak diketahui untuk waktu yang lama, sehingga banyak aktivitas masyarakat sipil harus dimulai dari awal di sana.